Iya, kok ini? Iya, ini memang Al Zaitun ini benar-benar menantang ya, menantang orang-orang yang tidak suka dengan Al Zaitun. Bayangkan kawan-kawan, ya sementara katanya 3.000 orang yang datang mendemo mereka, tapi mereka malah nyanyi bersuka cita. Lalu lagu yang mereka nyanyikan lagu Yahudi pula. Ini benar-benar buat panik ya. Saya yakin ya, MUI, UAS ini makin panik ya dengan apa yang dilakukan oleh Al Zaitun ini kawan-kawan. Ya ini ya nyanyian lagu Yahudi menggema di lokasi demo Al Zaitun Indramayu. Ada yang berjoget ringan sambil ayun-ayun tangan ya, layaknya paduan suara. Di bawah terik matahari mereka tampak bersemangat. Beberapa tampak berjoget ringan sembari mengayunkan tangan ke udara saat menyanyikan lagu Shalom Aleihim. Ya, ini kawan-kawan dimuat oleh akun TikTok ya, Harry Fast ya. Dan memang Al Zaitun ini unik ya. Bahkan ketika ada 3.000 orang katanya mau demo, mengaku sih masyarakat setempat, tapi ternyata ketika nanti saya akan tunjukkan videonya di mana Panji Gumilang memarah-marahi ya korlap atau apa istilahnya ya, koordinator lapangan kah atau mungkin uh, pentolan-pentolan ya, nasi bungkus yang demo ini, dia marah seperti anak kecil, memalukan kawan-kawan. Dan saya melihat Panji Gumilang orangnya tegas ya, orangnya tegas dan dia nggak main-main ya. Dia menegur orang itu, disuruh berhenti apa namanya, suruh matikan rokoknya dan tidak tahu sopan santun kata dia ya. Kita akan melihat ya bagaimana Panji Gumilang uh, apa namanya, memarah-marahi ya, tapi sebelumnya kita dengar dulu bagaimana mereka akan menghadang pendemo ini dengan 15 ekor anjing ya. Dan itu memang mereka lakukan ya. Mereka lakukan dan ini menurut saya cara Panji Gumilang sangat cerdas dan mungkin cara seperti ini perlu juga di ini ya, diikuti oleh polisi ya. Kalau ada orang-orang agamis, kelompok-kelompok agamis yang ingin demo, boleh juga idenya ini. Siapkan anjing, bila perlu siapkan babi ya. Untuk menghadang mereka yang bikin rusuh di negara ini ya. Bikin rusak di negara ini ya. Kita namun sebutnya Sobat Waras, kembali lagi ya dengan Pavela 88 Channel. Terima kasih buat kalian semua yang tetap support ya, meramaikan dengan live chat ya, dengan like ya, komentar-komentar kalian yang menarik-menarik. Terima kasih kawan-kawan untuk masukan dan supportnya. Dan Sobat Waras jangan lupa untuk support terus Pavela 88 Channel, terlebih khusus ya kami saat ini sedang melakukan pembangunan ya rumah ibadah kami di pedesaan. Sobat Waras support terus supaya rumah ibadah ini cepat selesai. Dan saya informasikan kepada kita semua, ini ya informasi saldo di BCA, Bank BCA saat ini tadi saya baru cek sudah 29 juta. 29.591.000 ya, 830 rupiah di nomor 7921 328528. Dan yang di BRI ya, di BRI saat ini saldonya masih ada 7.828.000 ya, dan karena kemarin saya tarik 25 juta, tapi uangnya masih ada di tangan saya sekitar 23.500.000 ya, karena kemarin kita pakai untuk bayar tukang yang bekerja, dan kita juga masih punya bond ya di toko untuk bayar besi ya, dan kayu juga akan kita bayar, sabar ya.
Ya ini ya, kayu kita baru bayar 1 kubik, kita pesannya 8 kubik, 1 kubiknya 3.250.000, dan kita sudah bayar 1 kubik. Ya Sobat Waras, support kami, dan saudara bisa salurkan ya persembahan kasih ke nomor rekening ya di BCA 7921328528 atau juga lewat BRI 521045736532. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap taburan kita, dan kita simak ya video Panji Gumilang yang mempersiapkan ya anjing herdernya ya untuk menghadapi para pendemo ya. Ya, Al Zaitun sambut pendemo dengan 10.000 orang dan pasukan herder ya. Bila kalian damai, kami tepuk tangan. Bila sebaliknya, jangan ditanya, katanya. Kita simak. Bagaimana strategi menghadapi mereka? Semua yang sudah hadir di dalam kampus siap untuk menyambut para pendemo dari FIM. Kami sambut Anda dengan 10.000 orang penyambut. Bila kalian berlaku damai, kami akan tepuk tangan untuk Anda semua. Namun bila sebaliknya, jangan tanya apa yang akan terjadi. Ya, ini menarik ya. Jadi luar biasa. Bila kalian damai, kami tepuk tangan. Makanya kemarin mereka menyanyikan lagu Afirul Salam Alaihim dengan bertepuk tangan ya. Ya, tapi bila kalian sebaliknya, ya jangan ditanya. Artinya mereka sudah siap. Bayangkan 10.000 orang ya pendukung Al Zaitun sudah siap untuk menghadang para pendemo. Oh, ini nggak main-main ya Panji Gumilang ya. Dan kita lihat ya Panji Gumilang ya Panji Gumilang memarah-marahi ya. Dia marah ya kepada kita lihat ya. Sama. Ya ini ya, detik-detik Panji Gumilang memarah-marahi ya Korlap. Jangan merokok. Dia memarahi ya, katanya jangan merokok. Jangan merokok. Bayangkan ya, Panji Gumilang memarahi orang yang demo ini. Dia mengatakan jangan merokok, karena dia ketika Panji Gumilang datang, dia sambil merokok. Ya, rupanya mungkin Panji Gumilang ini mendidik ya santri-santrinya untuk tidak merokok ya. Lalu tiba-tiba mereka masuk ke lokasi kampus merokok ya, dimarah-marahi sama Panji Gumilang seperti anak-anak ya. Ngomong dari Jawa Barat, nggak disiplin, nggak boleh macam-macam. Kamu mau menginfiltrasi, hati-hati, konkret. Siap. Ini infiltran masuk. Wah, jaringannya. Siap. Mana surat tugas? Ya, Panji Gumilang mulai menanyakan mana surat tugasmu ya. Mana surat tugasmu? Surat tugas, bukan kartu. Surat tugas, kamu ditugaskan. Iya, sabar ya kawan-kawan, jaringannya ini ada. Di sini mana? Kalau nggak ada pulang. Kalau nggak ada pulang, kata Panji Gumilang ya. Dia mengusir ya para pendemo ini ya.
Benar-benar di depan Panji Gumilang mereka tidak berkutik ya. Polisi tangani, ini yang bikin macam-macam. Berdiri. Bayangkan ketika dia mau duduk, Panji Gumilang mengatakan berdiri ya. Aduh luar biasa, padahal ini pendemonya kok jadi mati kutu ya di depannya Panji Gumilang ya. Ada apa dengan Panji Gumilang ini ya? Gak boleh mau sembarangan. Aduh, Siapa orangnya? Satu, dua, mana lagi? Bisa. nanti kita putar kembali ya. Tiga. Satu, jangan bergerak kemana-mana. Ya, jangan bergerak kemana-mana kata dia. Aduh, amsyong jadi. Infiltrasi. Jangan main-main. Kamu anggap pesantren macam-macam gitu. Kasih tahu kalau kita infiltran. Punya hak juga Aduh, sorry kawan-kawannya jaringannya ini ya. untuk hidup pesantren itu. Jangan kamu masuk sembarangan. Apalagi kamu bukan wilayah Indramayu. Nggak bawa apa nggak bawa. Polisi saja yang komandan di sini bawa surat tugas. Kamu yang begini-begini. Gimana kok kamu anggap ada apa sih? Ikut-ikutan. Dari Jawa Barat mana? Kota Bandung, Pak. Apa urusanmu Kota Bandung masuk Indramayu? Ya, ternyata pendemo ini dari Bandung ya, jauh sekali ya. Ini sudah ada. Indramayu sudah ada. Apa? Coba kita putar dari awal ya, supaya lebih jelas suaranya ya. Tempat rokok. Jangan merokok. Ngomong dari Jawa Barat. Nggak disiplin. Nggak boleh macam-macam. Kamu mau menginfiltrasi. Hati-hati. Potret. Siap, Chef. Ini infiltran masuk. Siap. Mana surat tugasmu? Mana surat tugasmu? Surat tugas. Bukan kartu pengenal. Surat tugas kamu ditugaskan di sini. Mana? Kalau nggak ada pulang. Polisi tangani. Ini yang bikin macam-macam. Berdiri. Nggak boleh mau sembarangan. Siapa orangnya? Satu, dua, mana lagi? Bisa. Tiga. Satu, jangan bergerak kemana-mana. Infiltrasi. Jangan main-main. Kamu anggap pesantren macam-macam gitu. Kasih tahu kalau kita infiltran. Punya hak juga untuk hidup pesantren itu. Jangan kamu masuk sembarangan. Apalagi kamu bukan wilayah Indramayu. Nggak bawa apa nggak bawa. Polisi saja yang komandan di sini bawa surat tugas. Kamu yang begini-begini. Gimana kok kamu anggap ada apa sih? Ikut-ikutan. Dari Jawa Barat mana? Kota Bandung, Pak. Apa urusanmu Kota Bandung masuk Indramayu? Ini sudah ada. Indramayu sudah ada. Apa urusanmu? Iya, itu menarik ya. Menurut saya Panji Gumilang ini auranya sangat luar biasa ya. Bikin ya para pendemo ini kejang-kejang dibikin dia ya. Bayangkan dia tidak sama sekali tidak takut ya. Dia diancam mau didemo sama 3.000 orang, apalagi cuma sekelas MUI. Ya, sekelas Hormat mau lawan Panji Gumilang mah aduh jauh ya, jauh. Kita lihatlah ya bagaimana cara Panji Gumilang menghadapi para pendemo ya. Mereka tidak anarkis. Bahkan dalam satu video ya, yang ya saya lupa save ya. Bayangkan ketika ada
anggota pesantren yang teriak takbir Allahu Akbar, dia marah loh. Dia marah sama anggota sama anak-anak atau sama orang-orang yang mendukung dia ketika ada yang berteriak takbir Allahu Akbar, dia marah. Ya, tidak boleh dia bilang gitu ya. Cuman videonya itu saya lupa simpan itu ya, sudah sudah terlanjur hilang dari beranda saya. Jadi saya tidak sempat simpannya. Panji Gumilang ini menurut saya satu tokoh yang patut dicontoh. Contoh ya. Dan dia pintar sekali ya cara menghadapi pendemo ya, kadun-kadun ini. Dia siapkan 15 anjing herder dan anjingnya itu kawan-kawan besar-besar ya. Dan katanya bisa lompat setinggi 5 meter. Bayangkan saja ya. Ya mungkin next ke depan ya kalau mau demo ke Indramayu ya, ke Panji Gumilang mungkin harus siap ini ya. Siap apa tadi? Banyak yang bilang tadi ya, siap apa? PABI ya. Oke. Bung Stanley, gimana Bung Stanley? Bung Abdul, salam waras. Kawan-kawan. Shalom, shalom, salam waras Om Pavel sama Om Abdul. Ya, silakan Bung Stanley. Ya lucu ya. Ya di saat situasi yang intimidasi juga terhadap umat Kristen, tiba-tiba muncul ya Panji Gumilang ya kalau nggak salah. Ya kan betul. Kita harus ingat, jadi daerah Indramayu ini zaman Orba ini kan nanti cari sendirilah di Google. Tempat menghasilkan apalah daerah Indramayu. Artinya kan dia datang lah, bagus lah kan. Ya ini yang ya apa ya gimana ya? Kebiasaan mereka ketika tidak setuju, tidak sejalan, misalnya terhadap umat Kristiani, selalu melakukan intimidasi. Nah sekarang yang mereka intimidasi sesama Muslim, ya kan? Tadi kan kelihatan. Ya kalau wajib kita harus wajib jago kandang, ya kan? Dari Bandung dia ngapain ke situ kan? Toh kan ini kan karena ini demo-demo ini terjadi kan karena sosial media ya. Kayak Panji Gumilang ditanya mazhabnya aja, mazhabnya Soekarno. Ya tentu ada alasan. Terus Panji Gumilang di belakangnya kan ada orang kuat juga. Kalau saya nggak salah Muldoko lah. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi kita yang Kristen yang diintimidasi kayak kemarin yang di Medan. Tiba-tiba mereka demo, akan udah dapat jawaban kan, demo dibalas dengan demo pemuda Batak, bagus. Terus ini sedikit luar konteks juga ya, buat para misalnya kayak Aditya Talang Air, Pak Dhani, kan mereka selalu bilang nih, Amerika kafir. Nah kemarin nih, Putri Aryani nih menang apa nih, American Got Talent dari Indonesia, ya diapresiasi. Keren tuh. Aja tuh Pavel. Iya betul ya. Ketika kemarin si Aryani juara di Amerika, maksudnya ya dapat golden ticket, itu mereka kok bangga sekali ya. Ya memang itulah kawan-kawan, bangga sekali mereka kalau lolos di Amerika ya, karena memang tidak bisa dipungkiri Amerika ini menjadi negara yang sangat luar biasa gitu loh. Jadi kalau ada yang Assalamualaikum Bang. Yos, Assalamualaikum Abdul Bregudul Amburadul. Waduh, namanya panjang sekali ini. Silakan Bung Abdul. Ya, itu Panji Gumilang salah, Bang. Harusnya siapkan singa. Singa itu kalau bersin kan bisa keluar kucing, jadi bisa nyakar yang demo. Wahing gitu loh. Nah, itu langsung apa? Kucingnya bisa nyakar yang demo. Salah itu, harusnya Panji Gumilang itu nyiapin singa. Singa kan gitu kalau ya? Bersin keluar apa itu? Keluar kucingnya, jadi bisa nyakar yang demo itu. Ya kan? Kalau singa katanya singa wahing keluar apa ya? Kucing ya gitu. Iya betul. Terkopi Bang? Udah. Harusnya disiapin itu. Jadi bagaimana menurut Bung Abdul keberanian Panji Gumilang menghadapi para pendemo ini? Ya beranilah, dia senior kok. Itu kan senior ya. Pemain baru masih pecundang ikut-ikutan doang. Mestinya suruh push up itu. Ya kan? Yang pendemo push up. Salto. Iya. Jengking. Merding. Nah, gitu harusnya komplit.
lari-lari, ayo gitu. Suruh muterin lapangan itu toh, punya Al Zaitun itu. Avenue Shalom Alaihim. Wah, Panji Gumilang wis top marko top jos. Glender, ya. Glender sidik tapi kendel itu, Bang. Wis. Berani. Nah. Berani ya. Ya harusnya berani gitu. Jadi orang itu jangan tanggung-tanggung, berani. Jangan takut, ya toh. Siapin macan, singa, biar kalau bersin itu meledak yang demo. Kan kemarin kemarin itu saya lihat ya di video di TikTok itu di dalam pesantren itu, sementara orang demo di luar, mereka di dalam buat konser loh. Luar biasa ya, konser di Al Zaitun ya. Sementara orang lagi demo, malah mereka ini ya buat, nanti saya coba cari videonya, nanti saya akan tampilkan. Itu mereka justru di dalam pesantren itu mereka konser, bahkan salah satu lagunya itu ya, Hafirul Salam Shalom Alaihim. Ya, Shalom Alaihim. Ya, itu juga yang mereka nyanyikan ya. Oke, kita sudah kedatangan Rocky Gemblung ya. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat Brother Saridon ya yang sudah memberikan support ya. Hafirul Salam Alaihim untuk Panji Gumilang. Terima kasih untuk sawirannya brother ya. Tuhan memberkati ya. Oke, Bung Rocky Gemblung. Gimana ini? Ini sahabat Anda si Panji Gumilang kok berani sekali ya menghadang para pendemo dengan 15 ekor anjing dan menyanyikan lagu Hafenu Salam Alaihim. Silakan Bung Rocky Gemblung. Berarti usul aku, kan aku pernah usul nih, punya ide ketika pembubaran ibadah di Binjai itu loh, awak gereja Mawar Saron. Jadi untuk menghadapi orang demo itu taruh aja babi di depan kan? Iya. Taruh aja babi ya? Di depan. Iya. Kan bener, gampang kok ngatasin mereka demo. Taruh aja babi. Cuman mungkin Pak Panji Gumilang di Indramayu susah cari babi hidup. Jadi ya yang mudah didapat kan anjing. Sama-sama haramnya kan. Akhirnya kan demo kan takut mendekat. Tapi jujur, ini ya, banyak yang saya lihat di TikTok ini, banyak sekali yang review dan mereka pada kejang-kejang nih ya. Ketika kemarin Panji Gumilang malah nyanyikan Hafenu Salam Alaihim, menyiapkan anjing, itu banyak sekali yang review dan mereka pada kejang-kejang ini, Pak Bung Rocky. Ya itu cerdas, itu tindakan yang sangat cerdas. Nggak usah repot-repot, taruh aja babi sama anjing. Sapi betina malah metual barokah. Nah, kalau ditaruh sapi betina malah dia untuk ini hari raya kurban, dah sebentar lagi kan. Nah, kalau babi sama anjing taruh aja depan itu kan udah selesai, mereka pun mau teriak-teriak kan paling jarak jauh. Tapi gini loh, saya tuh berpikir gini, tuntutan mereka kan yang termasuk MUI kan nuntut Al Zaitun ini, pondok pesantren ini untuk dibubarkan atau apa ya. Terus gini, itu kan pondok pesantren itu kan milik properti pribadi ya. Properti milik pribadi, miliknya Pak Panji Gumilang dan yayasannya. Betul. Pertanyaan saya tuh gini, kalau tuntutan pondok pesantren itu dibubarkan, oke, Pak Panji Gumilang setuju. Kemudian setelah dibubarkan semua dirobohkan termasuk masjid-masjid yang di dalamnya. Dan dibangun gereja. Nah, makin kejang-kejang nanti. Loh iya. Iya kan? Atau selain gereja dibangun ini tempat ibadah orang Yahudi itu, apa namanya? Sinagog. Sinagog. Makin kejang-kejang mereka. Ya misalnya mereka demo menuntut pembubaran, penutupan Al Zaitun. Oke. Katanya di LC ada unta pesek pekok kejang-kejang. Di LC itu ada untane pekok kejang-kejang. Unta ya, pekok idiot kejang-kejang di LC loh.
katanya. Nah, itu Pak Lanjut. Stephen. Pak, emangnya ada unta yang hidungnya mancung? Nggak ada unta hidungnya mancung tuh nggak ada. Hmm. Yang mancung itu cuma monyongnya doang. Saya mau kembali ke topik ya. Jadi kalau memang properti itu dituntut dibubarkan, ditutup segala macam, ya kalau sudah oke, izinnya dicabut segala macam lah, di stop. Karena itu milik properti pribadi, sah-sah saja misalnya Panji Gumilang karena udah ditutup ya, izin dicabut, masjid yang ada di dalam itu dihancurkan. Ya kan, semua bangunan yang ada dihancurkan semua, diratakan dengan tanah. Kemudian Panji Gumilang ya, karena itu tanah dia, ya dia bangun gereja sama sinagog. Bangun gereja, sinagog, vihara, ya, apa terus yang untuk umat Hindu itu kuil, Pura. Wihara. ya kan? Vihara, pura, gereja, sinagog, minus musola. Nah, ini makin kejang-kejang nanti. Ya kan? Karena gini, kalaupun dibangun masjid nanti, ada di situ masjid, nanti dituduh sesat lagi. Ya kan? Kan repot. Banyak yang komen nih Pak Gemblong. Channel orang kafir ini ya katanya. Loh, bukan enggak mau kafir kayak mau kofar kayak nggak masalah lah. Saya tuh berpikir pragmatis aja lah. Saya bicara pakai logika. Enggak harus ini, enggak harus gitu. Karena apa? Itu kan milik, kita harus sadar loh, itu properti itu milik Panji Gumilang. Iya. Iya kan? Milik pribadi dia. Terserah dia mau bikin apa kan? Pak Rocky, maaf dipotong sebentar. Ini dari Google. Ya. Nanti Om Papel bisa cari di Google. Panji Gumilang mau bangun gereja dan pesantren ada. Panji Gumilang mau beli Alkitab ada juga. Dicari di Google. Lanjut Om Rocky. Ya itu kan sah-sah saja. Bangun pakai duitnya Panji Gumilang. Beli Alkitab juga duitnya Panji Gumilang. Enggak, Panji Gumilang tidak minta sumbangan di perempatan jalan atau nyebar kotak-kotak sumbangan di rumah-rumah makan. Enggak kan? Salahnya di mana? Terus salahnya di mana? Minta dibubarkan, oke, setuju dibubarkan. Minta ditutup, oke, tutup. Minta dicabut izinnya, oke, cabut. Kalau semua izin dicabut, dibubarkan, oke. Terus bolehkah? Boleh kan Panji Gumilang menghancurkan semua bangunan yang di dalam tanah dia kan? Boleh kan? Atau mengganti bangunan yang ada di tanah dia itu dengan bangunan apapun lah yang disukai oleh Panji Gumilang, karena itu kan milik pribadi dia. Nggak boleh ada orang larang. Iya kan? Contoh kita loh, kita punya rumah. Ya kita di halaman kita mau kita tanamin cabai pun boleh kan? Tetangga kan nggak boleh protes. Ya kan? Mau kita tanamin durian, boleh-boleh saja. Orang itu milik saya kok, kan gitu. Yang penting tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Ini kan sekarang, itu kan bangunan dibangun tahun 96. 1996. Kenapa nggak protes? Kenapa kok tidak dimasalahkan perolehan hak tanah itu? Kan sekarang kan dipermasalahkan katanya. Tahun 96, sekian puluh tahun kemudian kok diributin. Aneh kan? Karena gini bro Pavel, apa yang sedang diajarkan oleh Panji Gumilang, apa yang dilakukan Panji Gumilang itu mengancam kenyamanan atau mengancam zona nyaman orang-orang yang selama ini hidup nyaman karena doktrin. Mereka bisa hidup nyaman karena doktrin. Contoh gini, ketika terjadi percabulan di pondok-pondok pesantren, orang-orang ini protes nggak? Demo nggak? Ada nggak yang demo? Ada nggak MUI bersuara? Ada nggak Abdul Somad bersuara?
atau yang lain-lain. Nggak ada satupun yang bersuara. Mereka tepuk tangan, mereka duduk dalam zona nyaman. Ya, kayak kain-kain itu terus teriak-teriak menghina Alkitab, melecehkan Alkitab karena apa? Cari makan, cari zona nyaman. Iya, iya. Pernah nggak diprotes? Nggak pernah. Panji Gumilang itu tidak melecehkan agama loh. Dia tidak melecehkan agama. Dia tidak menista agama. Apa yang dinista? Nggak ada kan? Dia hanya ngucapin salam alaihim. Terus dia punya niat membangun gereja di dalam supaya santri-santrinya, dan dia mau terima santri non-muslim supaya ada interaksi. Ya, karena kalau pola itu dijalankan dan ada interaksi antara santri muslim dan santri non-muslim, ya, maka santri-santri ini akan belajar bersama, membahas masalah yang sama, dan mungkin ada kesadaran dari murid santri muslim bahwa selama ini mereka hidup dalam doktrin. Kan Panji Gumilang mau beli ribuan Alkitab ya supaya santri-santri muslim itu belajar langsung, baca langsung Alkitab. Jangan lewat doktrin-doktrin kayak Kain Nama, Abdul Somad. Ya kan mereka menilai, kalau menurut Abdul Somad, bagaimana Abdul Somad memposisikan diri sebagai malaikat. Ya kan? Kan malaikat penjaga surga kan Abdul Somad. Abdul Somad bisa bikin fatwa bahwa selain muslim, kalau non-muslim itu pasti masuk neraka. Itu fatwanya Abdul Somad, malaikat Abdul Somad loh. Iya kan? Abdul Somad berani ngomong bahwa di luar Islam tidak ada yang bisa masuk surga. Nah, nanti kalau dengan pola seperti ya yang apa dikembangkan oleh Panji Gumilang, maka murid-murid santri-santri ini, yang muslim terutama, dia akan belajar benar. Dia akan membandingkan mana sih kitab yang benar dan mana kitab yang tidak benar. Mana kitab yang benar, mana yang benar-benar kitab provokasi. Dia akan melihat itu. Oh, ternyata ucapan malaikat Abdul Somad itu ngawur, kan gitu. Iya kan? Oh, ternyata pernikahan lebih dari satu itu di kitabnya RT Mazmur nggak boleh. Tapi di RT 66, RW 6 boleh kawin lebih dari satu. Dia membandingkan. Terus dikatakan, Daud istrinya 900. Nah, si santri-santri dari muslim itu kan selama ini kan didoktrin. Kawin lebih dari satu boleh. Orang Nabi Daud aja istrinya 900. Kan gitu kan? Nah, ternyata dia bisa belajar tentang kisah hidup Daud dari Alkitab. Di situ ternyata kelakuan Daud yang istrinya sampai segitu banyak ternyata tidak diridhoi oleh Allah. Salomo kuwi. Daud juga Salomo. Kan? Ya, Salomo sama Daud lah. Daud enggak. Nek Salomo. Yalah, aku salah terbang malahan. Ngomong karo salah sedikit. Salomo 900. Daud juga gitu ngambil selingkuh sama istri orang. Kan gitu. Ya, tetapi kalau Sulaiman malah naik karpet terbang bicara sama semut. Nah, apakah perbuatan kawin segitu banyak itu di atas izin Allah? Kan tidak. Jadi mereka kan belajar sendiri, otak mereka jadi terbuka. Selama ini mereka hidup dengan doktrin. Doktrin tidak boleh bertanya. Nah, ini masalahnya. Jadi ketika Panji Gumilang mencoba membawa anak-anak berpikir terbuka. Aku tanya karo panjenengan, Bang. Kenapa kayak Kain Nama itu tukang tipu kok ya malah seneng gitu loh. Kan ya digobloki toh. Jadi wong goblok ya, karena seneng gitu. Apa tadi? Gini, Pak. Karena doktrin tidak boleh bertanya, Pak. Jadi kalau ustadz yang ngomong khotbah tausiah itu jamaahnya nggak boleh bertanya, nggak boleh. Dosa masuk neraka. Nah, dengan pola yang akan dikembangkan oleh Panji Gumilang ini, akhirnya murid santri-santri ini kan belajar sendiri, kan melihat sendiri.
karena memang doktrin tidak boleh bertanya, ternyata akhirnya dia belajar membuka yang kebenaran itu. Ya, dia membuka kebenaran, belajar yang benar mana sih, apa yang diucapkan Abdul Somad, apa yang diucapkan oleh para Habib-habib itu. Apakah benar air ludah Habib itu ternyata mengandung berkah? Iya kan? Kan doktrin itu dipaksakan sampai ludahnya Habib itu adalah berkah. Bayangin, doktrin seperti itu, pembodohan itu terus. Nah, kalau ini coba dikembangkan oleh Panji Gumilang, maka zona nyaman yang selama ini dinikmati oleh mereka-mereka terus ya, mereka-mereka ini akan terancam. Pasti terancam. Ternyata di surga itu nggak ada pesta seks. Sementara doktrin di surga adalah pesta seks itu kan dipaksakan terus, didoktrinkan terus. Sampai anak kecil pun dari kecil sudah didoktrin bahwa nanti di surga mereka pesta seks. Padahal Dan perkakase nek mati ditinggal ya. Perkakase nah, apa ya digowo gitu loh. ya mas, digowo. Oh ya, apa ya ono. masalahnya mereka tidak boleh bertanya, Pak Stephen. Misalnya di surga gitu, kerjaan laki-laki adalah kan gitu kan, memecah perawan-perawan. Pecah perawan lagi, pecah perawan lagi. Nah, jamaah itu tidak boleh bertanya. Ya pokoknya diam aja. Saya juga ada kirim link sama Bro Pavel itu. Orang kencing, laki-laki kencing. Harus diurut 3 kali, bayangkanlah. Hal-hal atau ya kencing tidak boleh di bawah pohon pisang atau di bawah segala macam. Itu hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi jamaah tidak boleh bertanya. Manusia 2023 kok masih demen dongeng gitu loh. Pokoknya rak karuane. Kalau aku mending rak sah beragama kok. Timbang kena tipu korban. Korban tipu-tipu di mana rasa agama-agamonan prei. Makanya ketika pola yang sedang dikembangkan oleh Panji Gumilang, ya sebetulnya tujuan Panji Gumilang itu untuk mencerdaskan bangsa. Untuk mencerdaskan bangsa. Tidak satu pun bisa menolak bahwa Panji Gumilang itu Islam. Panji Gumilang Islam. KTP-nya lihat itu. Tetap Islam dia. Cuma, kan gini, dia mulai belajar terbuka. Itu aja. Dia mulai karena di Islam kan harus mempercayai kitab-kitab terdahulu. Iya kan? Tapi nggak pernah moco, ngimani tok, sidimane opo. Nah, makanya Panji Gumilang Panji Gumilang langsung belajar. Oh, ternyata kayak gini. Oh, salamnya Mas Yahudi, salam alaikum. Itu kan hanya sebatas salam, kurang lebih sama dengan assalamualaikum kok. Ya kan? Kalaupun Panji Gumilang mengucapkan shalom alaikum, toh di Muslim kan percaya bahwa di surga itu bahasanya bahasa Arab. Kenapa harus ribut? Iya kan? Percaya aja bahwa di surga itu nanti berbahasa Arab. Maka yang nggak bisa bahasa Arab ya terserah nasibmu, kan gitu. Nggak akan masuk surga. Kan itu kan? Coba wawasan yang mau dibuka oleh si Panji Gumilang. Maka kalian orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa Barat, kalau kalian nggak bisa bahasa Arab ya siap-siap aja, walaupun amal kalian luar biasa besar, ya. Tapi kalau nggak bisa bahasa Arab nggak akan bisa lo masuk surga. Itu udah harga mati. Ya. Pak Jokowi, Presiden Pak Jokowi, bisa nggak bahasa Arab? Nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa masuk surga dia. Kalau ngikutin doktrin mereka itu. Bentar lagi siapa yang mati ini? Kalau dia nggak bisa bahasa Arab, oh nggak bisa masuk surga, taruhan. Tanya Pak Malaikat Abdul Somad. Bung Rocky,
Ya, makanya kemarin kan Panji Gumilang kan protes. Masa Allah menurunkan firman pakai bahasa Arab. Nanti kalau ketemu dengan orang Indramayu nggak ngerti katanya gitu. Ya, ya itulah coba yang mau dibuka oleh Panji Gumilang. Panji Gumilang mencoba mencerdaskan bangsa ini. Panji Gumilang Padahal yang lagi viral ini malaikat mungkar nakir itu sudah dirantai di pohon mangga itu sama Abdul Bergudul Amburadul ini. Beliau kan kalah sama Abdul Bergudul Amburadul. Itu mungkar nakir itu masih di situ tuh. Jadi apa yang sedang dilakukan oleh Panji Gumilang memang mengancam zona nyaman beberapa kelompok atau orang-orang tertentu yang selama ini menikmati itu. Menikmati doktrin itu. Ingat kita ketika Yahya Waloni. Ingat ketika semua ustadz-ustadz, wah ngomong tentang Alkitab itu ngawurnya bukan main. Tapi karena jamaah tidak boleh bertanya, maka mereka seenaknya berkhotbah itu. Berkhotbah tentang di surga ada pesta seks. Berkhotbah bahwa setiap perempuan itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Setiap laki-laki akan dilayani oleh 72 bidadari. Tapi karena jamaah tidak boleh bertanya, akhirnya narasi yang luar ngawurnya kayak gitu tuh berkembang terus. Dan dianggap akhirnya dijadikan kebenaran. Iya, dianggap kena. Sampai-sampai fatwanya yang saya bilang tadi, fatwanya Malaikat Abdul Somad. Bahwa di luar Islam tidak ada yang bisa masuk surga. Padahal jujur aja Malaikat Abdul Somad itu nggak pernah kok main ke surga. Nggak pernah dia. Orang gimana mau main ke surga? Ke Singapura aja ditolak. Apalagi ke surga, ke Singapura aja ditolak. Tapi herannya orang-orang di Indonesia ini malah percaya dengan ucapan Abdul Somad. Abdul Somad itu jujur saya katakan, di surga aja ditolak. Contoh fakta yang ada, dia di Singapura aja udah ditolak kok. Lanjut yang lain dulu bro. Baik ya. Ini ada kawan-kawan yang suruh saya putar kembali ya video-videonya ya. Kita ada video baru ya. Nanti sebelum Iron Man ada video baru ya. Ini ya video di mana ketika orang di luar lagi demo tapi di dalam mereka malah konser ya. Bila mereka hadir 3.000 orang menurut polisi, kami akan sambut dengan 10.000 orang. Bila pendemo nanti datang dengan damai, kita akan beri aplaus dengan tepuk tangan. Tapi bila sebaliknya, jangan ditanya apa yang akan terjadi. Kalau ada yang salah, cabut izinnya. Setuju. Allahu Akbar. Ini bayangkan kawan-kawan, ini situasi di luar ya. Situasi di luar Al Zaitun ini, orang lagi demo macam-macam. Tapi di dalam, bayangkan, di dalam pondok pesantren mereka lagi konser nih kawan-kawan ya. Bawa damai sejahtera. Ini di pintu gerbang katanya ini ya. Maaf saya pakai kata menguasai, pakai kata diksi menguasai. Karena saya yakin itu tidak jelas bukti kemikiannya. Ya ini di luar mereka lagi ribut-ribut ya. Tapi di dalam lagi happy ya. Ini memang Panji Gumilang menyuguhkan sesuatu yang menurut saya ini perlu diteladani ya. Jadi gak usah pusing dengan para pencundang-pencundang. Kita happy aja kira-kira begitu ya. Wah ini kok tiba-tiba hilang ini suaranya ini. Jaringan lagi kalinya ini ya. Siang di jaringan ini. Aku tak izin turun ya. Tak ngambil singa biar nanti kalau demo aku ikut, biar kalau bersin keluar kucingnya. Siap. Terima kasih ya, Bung terima Abdul. kasih semuanya.
Salam, salam, salam. Aduh, terhenti lagi ya. Maaf, saya pakai kata menguasai, pakai kata diksi menguasai. Karena saya yakin itu tidak jelas bukti kemikirannya. Ya, sorry, nanti kita lanjut lagi ya. Videonya masih sementara loading ya. Oke, Bung Iron Man, silakan Bung Iron Man. Shalom Pak Bafel, salam sadar. Salam, salam, salam. Salam waras. Haleluya. Ini mantap sekali ini ya Panji Gumilang. Nah, Luar biasa itu. Saya cuma berpikir kalau seandainya kemarin itu acara U20 itu tidak dibatalkan ya. Itu mungkin dari pondok pesantren ini menyanyikan lagu ini ya buat menyambut tim Israel. oh iya betul ya. Wah, luar biasa Pak. Itu stadion itu bergemuruh luar biasa itu. Semuanya kan pakai santri-santri, pakaian santri kan, hijab gitu kan. Ada satu pemimpin dirigennya tuh nyanyikan lagu ini, waduh luar biasa. Sayang sekali. Luar biasa. Panji Gumilang ini sebenarnya, memang mungkin sudah mengerti kali Pak ya. Jadi kebanyakan kan dia tidak mau lagi santri-santri itu membaca kitab-kitab yang tidak baik, gitu. Tidak ada asal usulnya gitu loh. Karena kalau diuji secara ilmiah kan nanti ditanya ujung-ujungnya kitabnya itu dibakar atau dimakan kambing gitu ya. Jadi tidak ada tahu pembuktian dari kitab aslinya Pak. Ya, makanya ini terobosan baru juga nih kalau saya dengar dia ingin memesan ribuan Alkitab itu. Alkitab itu bukan lagi buku dongeng. Karena bisa dipercaya Pak Pavel ya. Ada bukti dengan nyata itu, ya kan? Kalau Anda mau buktikan ya ke negara-negara yang saat ini masih menyimpang, ya kan? Bukti sejarahnya ke Amerika, ke Italia, ke Israel terutama. Bung Iron, kok suaranya putus-putus Bung Iron? Saya putus-putus ya? Iya, kayaknya ada yang tidak beres dengan jaringannya kayak. Gimana sekarang? Halo? Masih, Pak. Bagus. Oh, berarti saya yang tidak bagus jaringannya. Silakan, Bung Iron. Iya. Iya, jadi dia sudah muak lagi mendengar para santrinya ini harus terbuka pikirannya. Oh, ini loh kitab yang benar tuh ini. Ya kan? Membandingkan Tuhan yang sama-sama, tidak. Tuhan itu tidak akan sama karena Tuhan yang umat Kristen itu tidak menyuruh orang untuk membunuh gitu loh ya. Tidak senang akan umatnya itu menyakiti orang lain gitu loh ya. Dia tidak memegahkan dirinya gitu dalam kekejaman gitu kan, tidak gitu loh. Nah, inilah Tuhan yang benar. Makanya ada satu video dari saudara kita nih ya, ada dia menampilkan tentang kisah-kisah dongeng yang dari buku-buku apokrif itu ya, dari Israel itu dijadikan bahan. Maksudnya ada sama dengan dongeng-dongeng yang ada di kitab sucinya gitu loh Pak. Ya. Makanya kita sedang ada pembersihan dan kitab-kitab itu Pak sekarang banyak itu yang dibuang-buang ya kan, sampai ke Solokan itu, di Sewer itu, di Saudi Arabia gitu ya, bahkan negara tetangga kita itu Malaysia itu banyak kitab-kitab mereka itu dibuang Pak. Jadi banjir lah nanti itu ya, orang-orang yang
Kalau menutupi solokan-solokan air nanti kan akan airnya meluap Pak, tapi nanti akan jadi banjir. Nah, banjir pertobatan Pak, ya, banjir para murtadin, ya, yang percaya kepada Tuhan, karena mereka tidak lagi mau mendengar kisah-kisah dongeng Pak. Bayangkan aja, kalau ada orang yang mengatakan apa itu ya, wah, karpet bisa terbang mengangkut berapa banyak itu Pak, peralatan dari Nabi Sulaiman katanya. Itu kan luar biasa Pak. Zaman dulu belum ada tuh produksi karpet. Cina juga belum produksi. Mungkin kalau Cina sudah ada negara Cina pada waktu itu dia bisa memproduksi karpet, juga nggak seluas itu gitu loh. Nggak ada yang bisa bikin karpet seperti itu, gitu kan. Dan lagi juga cerita-cerita dongeng yang membuat orang itu menjadi otaknya tidak berpikir panjang Pak, ya, menjadi bodoh kalau orang-orang dongeng. Bayangkan kalau kita bisa terbang ke langit ketiga gitu, langit sampai langit ketujuh dalam waktu 5.000 tahun, itu kan dongeng Pak, ya. Jadi saya mendukung juga Panji Gumilang ini untuk persatuan ya, untuk keadilan Pak, karena dia mencanangkan juga bahwa dia tidak mau mencantumkan kolom agama ya di KTP Pak. Ini luar biasa, ya. Ini saya sangat dukung sekali Pak. Nanti menjadi ada pemerataan gitu loh. Coba Pak, bayangkan ya. Saya sudah lama sih menetap di Amerika ya Pak. Saya tidak melihat perbedaan Pak. Di Amerika, mereka yang berprestasi diangkat. Contoh akhir-akhir ini yang viral ini kan ketika orang Indonesia yang tunanetra itu, putri itu masuk ke American Idol, mereka diterima dengan sukacita Pak ya, karena suaranya, bukan karena yang lain, karena agama. Toh kita tahu dia beragama Islam karena menggunakan hijab, tapi kan kita tidak menolak, ya kan? Amerika itu luar biasa Pak. Jadi kalau ada pemerataan, ya, keadilan, salah satunya memang kolam agama tuh di KTP kita tuh harus dihilangkan Pak. Ya, itu yang akan memicu sumber korupsi Pak, di situ juga ada, ya kan? Banyak sekali orang nanti terkotak-kotak, kita tidak akan maju karena ada kolom-kolom agama. Ya, agama boleh ada di Indonesia, ya, tapi jangan disamakan, dicampur adukan dengan ke negara gitu loh ya. Biar dipisah sehingga ada nanti keadilan. Kalau ada seseorang ingin melamar pekerjaan, kalau ketika terakhir dilihat agamanya tidak sama Pak, gimana Pak? Ya, kemungkinan ada penolakan, ya. Tapi kalau kolom agamanya tidak ada, mereka bebas berkarya Pak. Ya, saya di sini sudah merasakan, ya, terutama saya punya ponakan Pak baru lulus dari kedokteran, langsung dapat bekerja Pak. Bukan daerah yang terpencil, enggak. Di mana ada pekerjaan itu kosong, dia masuk, dia diterima Pak. Tidak melihat lagi, ya, ras, suku, agamanya Pak. Nggak dilihat. Dia berprestasi, bekerja. Coba bayangkan di Indonesia bisa nggak kayak begini, ya. Saya percaya orang-orang yang lulus jadi sarjana ataupun jadi apalah ya, dokter, kalau dia tidak mengeluarkan uang, ya, tidak akan mungkin mendapat pekerjaan Pak. Ya, di Amerika adalah negara contoh, salah satu negara yang dari Tuhan. Kenapa? Ya, negara Amerika ini dibangun berdasarkan firman Tuhan. Salah satu uangnya aja kan ada tulisan tuh, in God we trust. Ya, karena di Amerika ini orang mengasihi semua manusia, gitu loh ya, sesuai firman Tuhan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan kasihlah sesama manusia yang seagama, kan tidak. Ya, Tuhan itu untuk universal, untuk semua orang, dan kasih Tuhan itu untuk semua orang. Jadi bisa dinikmati, ya. Saya salut dengan Panji Gumilang Pak. Ya, saya semoga Tuhan memberkati rencana-rencana yang baik ini. Ya.
Jadi salah satu pelopor ya persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah Panji Gumilang. Ya Pak, itu saya dari saya Pak. Mungkin yang lain silakan sambung. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih Bung Iron Man, luar biasa ya. Kita kembali simak ya video ini, mudah-mudahan sudah terbuka bagus ya. 3.000 orang menurut polisi. Bila mereka hadir 3.000 orang menurut polisi, kami akan sambut dengan 10.000 orang. Bila pendemo nanti datang dengan damai, kita akan beri aplaus dengan tepuk tangan. Tapi bila sebaliknya, jangan ditanya apa yang akan terjadi. Kalau ada yang salah, cabut izinnya. Setuju. Allahu Akbar. Maaf, saya pakai kata menguasai, pakai kata diksi menguasai, karena saya yakin itu kita jelas bukti kemilikan tanahnya. Look how to shine for you. Ya ini video kocak ya, ini memang aduh nggak ada akhlaknya memang ini ya. Gini bro, Ya silakan. salah satu yang diprotes oleh pendemo itu, dan itu diucapkan pernyataan sikap katanya kan di poin 6 kalau nggak salah, itu poin 6 atau 5. Mereka menolak ucapan Panji Gumilang yang mengatakan Indonesia adalah tanah suci. Nah ini perlu dipertanyakan nih manusia-manusia yang menolak itu. Ya kan, karena di lagu Indonesia Raya di yang kedua, jilid keduanya itu kan ada tanah suci. Kemudian ada lagu kebangsaan kita, lagu nasional ya, Tanah Pusaka. Pengarangnya siapa? Orang Islam. Kalau nggak salah tuh, Indonesia Tanah Pusaka itu. Kenapa mereka nggak teriak? Kenapa mereka nggak protes lagu itu? Pusaka artinya apa? Suci kan? Indonesia Pusaka. Sampai sekarang lagu itu masih eksis, tidak pernah dilarang oleh pemerintah. Lah, model-model pendemo ini bikin pernyataan sikap menolak pernyataan Panji Gumilang yang mengatakan Indonesia adalah tanah suci. Orang-orang yang seperti inilah tidak menghargai nilai-nilai kebangsaan, bro. Tidak cinta dengan tanah airnya. Perlu dipertanyakan nih, doktrin Arab Yaman ini sudah merasuk sampai otak, sampai dubur mereka, bro. Seperti yang itu Rahmadi Gultom itu yang di LC itu. Ya. Rahmadi Gultom itu produk doktrin Yaman. Ketika kita membuka kebenaran, dia protes terus. Kalau memang dia protes, naik ke room, kita diskusi. Ya kan? Kita diskusi secara gentle. Saya dari tadi itu tidak sepak terjang Panji Gumilang, saya tidak ngomong tentang agama. Saya ngomongnya tentang nasionalisme. Bahwa apa yang disampaikan Panji Gumilang saat ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Masalah akhirnya berakibat terhadap agama tertentu, yaitu resiko. Itu resiko. Karena agama itu sifatnya privat, nggak bisa diatur-atur. Nggak bisa dipaksakan. Nah, karena ini produk paksaan, akhirnya ketika dibuka sedikit, mereka ngamuk-ngamuk. Ngomporin masyarakat terus. Coba kita tanya para pendemo itu, orang-orang pendemo tuh. Apa sih salahnya Panji Gumilang? Mereka nggak ngerti. Apa sih salahnya Panji Gumilang? Pasti mereka nggak ngerti, pelongo-pelongo, P4. Pelongah-pelongoh, pahpoh. Asal teriak, jatuh. Kofar kafir, ya terus. Doktrinnya itu. Kofar kafir, takbir, takbir, takbir.
Yang ditakbirin apapun mereka nggak ngerti. Mereka tidak takbir. Ketika kita tanya, yang lo takbirin itu apa? Saya yakin mereka nggak ngerti. Termasuk si Ramadi Gultom ini. Aku yakin nggak ngerti apa-apa dia. Ya kan? Lah orang mau mencerdaskan kehidupan bangsa, kok diprotes, kok dikatakan apa ya, macam-macam lah, PKI lah, ajaran sesat lah, bla 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 bla. Pesantren, pondok pesantren Al Zaitun itu sudah berapa periode presiden? Berapa periode anggota-anggota DPR? Berapa menteri agama yang sudah berganti? Berapa pengurus MUI yang sudah berganti? Pernah enggak pengurus-pengurus MUI dulu, zaman-zaman sejak 96 itu, mereka berkomentar menolak pendirian Al Zaitun? Sekarang dituduh ajaran sesat, ada perzinahan, boleh bayar penebusan dosa dengan membayar 2 juta. Mereka menuduh Al Zaitun pengajaran seperti itu, sementara mereka sendiri tidak pernah berkomentar apa yang terjadi di pondok-pondok pesantren yang mengakibatkan korban santriwati begitu banyak. Ya kan? Dan mereka korban-korban santriwati yang muncul di media nggak pernah dibayar, bro. Hanya dijanjikan jadi bidadari surga. Kan kacaunya ketika para pemuka agama menjanjikan santriwati untuk menjadi bidadari surga. Pertanyaannya adalah, kenapa yang dijanjikan itu bukan istrinya dulu atau anak perempuannya dulu? Kenapa anak perempuan orang lain? Kalau orang beriman, ya jujur ya, contoh saya mendoakan pertama kali, menginginkan yang pertama kali masuk surga adalah istri dan anak-anak saya. Bukan mendoakan istri orang lain, anak orang lain, enggak. Yang pertama di depan mata kita, yang hidup dalam keseharian kita, itu yang kita doakan supaya masuk surga. Lah mereka-mereka ini menjanjikan santriwati-santriwati menjadi bidadari surga. Anak orang lain dijanjikan masuk jadi bidadari surga. Sementara anak sendiri, istri sendiri tidak pernah dijanjikan. Contoh itu yang jadi malaikat itu, istrinya malah dicerai. Istrinya dicerai, dia kawin lagi. Harusnya kan punya istri. Bagaimana caranya supaya istrinya ini bisa menjadi bidadari surga? Bukan dicerai. Merayu orang lain, perempuan lain. Karena dia orang terkenal, pasti masuk surga. Karena dia sudah menjabat malaikat penjaga pintu surga. Sampai dia bisa menentukan siapa yang bisa masuk surga atau tidak. Maka perempuan-perempuan itu dikibulin mau. Kalau kamu mau kawin sama aku, pasti masuk surga. Begitu kawin selesai, dicerai, bro. Kawin lagi. Itu omongan dia loh. Cerai, kawin lagi, cerai, kawin unlimited. Nah ini yang mungkin loh ya, mencoba diperbaiki oleh Panji Gumilang. Dengan cara supaya murid-murid itu nanti bisa berinteraksi dengan sesama murid non-muslim. Mereka bisa bertukar pikiran. Ya, mereka bisa berinteraksi, ya bergaul, bersahabat. Bukan gontok-gontokan saling mempertahankan iman. Bukan malah saling menjelekkan, menghujat agama orang lain, Tuhannya orang lain. Ya kan? Dibilanglah Tuhanmu kok berkolor. Tuhan orang Kristen itu berkolor katanya kan. Tuhan orang Kristen kok mati. Tuhan orang Kristen kok makan. Kok berak. Kan gitu kan? Hujatan mereka. Nah kalau orang Kristen, kalau saya digitukan bro, saya ketawa bro. Saya akan bilang bahwa Tuhan orang Kristen bisa pakai kolor, itu namanya Tuhanku itu hidup. Dia bisa pakai kolor. Lah Tuhanmu gimana? Gimana Tuhan bisa pakai kolor enggak? Pakai kolor aja nggak bisa. Bagaimana mungkin kamu yakini dia maha kuasa, maha hebat?
maha hebat, maha kuasa, bla bla bla, semua maha. Tapi ternyata pakai kolor aja nggak bisa. Kan seperti itu logikanya, bro. Ya kan? Kalau Betul, saya betul. diolok-olok Tuhan saya berkolor, saya ketawa aja, bro. Saya hanya jawab, itulah bukti bahwa Tuhan saya itu hidup. Bisa makan. Ya kan? Bisa apa aja, bisa pakai baju, pakai jubah, bisa nulis, pakai tangan, bisa ngomong, bisa naik kapal, naik perahu kan, di Danau Galilea, bisa bergoyang lewat ombak aja ditenangin. Ombak, diam kau. Nah, tenang. Bisa ngasih makan orang pakai ikan dan roti. Ya, 2 ikan dan 6 ketul roti dibikin jadi sekian, ngasih makan 5.000 orang. Itu karena Tuhan saya hidup, bukan mati. Nah, Tuhan ada yang bilang Tuhan maha kuasa, maha ini, ya pakai kolor aja nggak bisa, maha kuasanya di mana? Kan gitu, jalan aja nggak bisa. Ya kan? Maka sebetulnya ya saya berpikir saya sebetulnya nggak mau larinya ke situ. Saya berpikir bahwa apa Pak Panji Gumilang itu ingin mendobrak doktrin, bro. Doktrin tidak boleh bertanya. Sehingga dia memfasilitasi siswa atau santri-santri itu dengan fasilitas supaya mereka bisa belajar sendiri, membaca. Ya kalaupun mereka bingung ingin bertanya, disediakan guru yang siap untuk menjawab. Kan gitu, bro. Nah, ini ada lagi ketika Panji Gumilang begitu mengagungkan Indonesia sebagai tanah suci, malah diprotes. Ya kan? Malah diprotes. Kita sebetulnya loh senang ketika tumpah darah kita, tanah kita, Indonesia negara kita dianggap sebagai tanah suci. Saya juga menganggap bahwa Indonesia ini adalah tanah suci saya. Bukan Israel, bukan. Bukan Arab, bukan. Indonesia lah tanah pusaka saya. Kalau saya ke Israel itu namanya ziarah. Cuman ziarah. Betul. Nggak bisa langsung dianggap negara lain, tanah lain tidak bisa dianggap suci kecuali Israel atau Mekah. Di luar Mekah tidak ada tanah suci. Yah, bagaimana bisa disebut tanah suci? Ternyata pohon-pohon di sana nggak ada. Cuman padang pasir. Orang cari minum aja susah. Sementara kita di Indonesia, apapun tersedia. Tongkat kayu bisa jadi tanaman, bro. Batu aja bisa dimakan kalau di Indonesia. Apakah itu kurang sebagai tanah suci? Weh, Rahmadi Gultom. Buka otakmu. Jangan dibilang Gultom itu singkatan nanti. Bikin malu marga Gultom kau. Nanti kalau aku sebut singkatan dari Gultom apa, kamu protes, marga Gultom ngamuk-ngamuk ke aku. Padahal itu karena kesalahan, karena otakmu yang terbelakang. Tidak bisa melihat bagaimana kebenaran itu. Boleh mendukung, tapi jangan terlalu fanatik gitu. Fanatik membabi buta itu merugikan. Ya nggak salah Panji Gumilang nyiapkan anjing. Atau babi lah mungkin kedepannya kalau mau di demo-demo lagi udah dijajarin aja babi sama anjing itu. Mau disalahkan? Nggak bisa karena anjing dan babi itu di halaman Al Zaitun kok, bukan di peliharaan di jalan. Nggak ada yang larang, asal tetap dalam properti kan. Maka ya kita itu orang Indonesia itu waras lah. 77 tahun kita merdeka, masih otak kita masih di bawah kendali doktrin yang perlu dipertanyakan sebetulnya. Kenapa di agama lain boleh bertanya? Kenapa pendeta, biksu segala macam
dalam khotbahnya tidak bisa sembarangan. Ya karena jamaahnya boleh bertanya. Gitu bro. Lanjut bro. Baik. Ya, itu ya komentar dari Bung Rocky Gemblung ya. Kawan-kawan silakan simak dan silakan Anda berpikir ya. Silakan Anda merenungkan gitu kan bagi yang ya tidak setuju ya. Dan memang kita tunggu saja ya aksi-aksi apa lagi yang akan mereka lakukan ya kepada Panji Gumilang, karena jelas ya aksi pertama gagal total. Bahkan kita lihat sendiri videonya, orang-orang yang melakukan aksi ini dimarah ya sama Panji Gumilang seperti anak-anak ya. Bahkan ketika mereka masuk ke komplek Al Zaitun sambil ngerokok itu dimarah ya, diinterogasi sama Panji Gumilang dan ya seperti ini kucing basah nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu di mukanya Panji Gumilang ya. Ya kita berharap ya supaya pondok pesantren Al Zaitun ini ya biarkanlah saja ya menurut saya dengan cara mereka selagi mereka tidak makar gitu loh. Ya kan masa kemarin yang demo-demo 2212 yang ada teriak-teriak katanya turunkan presiden, bahkan Amin Rais saya dengar-dengar mau people power katanya ya. Ya seharusnya yang ditangkap itu seperti Amin Rais itu ya yang mau people power yang ingin menggulingkan pemerintah Jokowi. Seharusnya orang-orang seperti ini yang harus ditangkap sama kepolisian. Panji Gumilang salahnya apa kepada negara? Ya, kita lihat Panji Gumilang telah memberikan contoh bagaimana cara dia membangun pondok pesantren. Bayangkan di pondok pesantren dia, bahkan katanya kemarin yang kumpul-kumpul itu adalah orang-orang yang bekerja di Ponpes Al Zaitun. Ada yang tukang kebun tomat, ya, ada yang kebun apa namanya itu lombok, ada yang kerja di sawah, ya, yang tukangnya, ya kan, yang tukang tamannya, yang kerja kapalnya. Jadi Al Zaitun itu lumbung makanannya itu siap. Jadi kalau ada yang mengatakan Al Zaitun miskin, itu orang bodoh yang mengatakan itu. Mereka lumbung makanan siap. Apa yang kurang? Ya kan kapal mereka buat untuk tangkap ikan. Jadi Atau gini bro, Bro Pavel, kalau ditinjau dari sudut pandang politik itu mungkin gini bro. Jadi ada satu partai politik atau satu golongan yang mendukung partai politik itu yang berbasis agama itu, agama sadis, mencoba mendekati Panji Gumilang karena Panji Gumilang itu kan pengikutnya kan banyak sekali. Ya, dia ingin memanfaatkan nama besar Panji Gumilang dan Al Zaitunnya. Ya, mungkin ada calon-calon lah, calon-calon wakil, bakal calon udah daftar, punya berharap lah dapat dukungan dari Panji Gumilang. Terus Panji Gumilang menolak bahwa dia tidak mau dipolitisir dan pondoknya tidak mau dibawa ke ranah politik. Namanya orang marah bro, ya politik itu kan kotor bro. Maka mulailah diganggu nih si Panji Gumilang, diganggu. Kenapa momennya pada saat mau pilpres, pemilu, atau pileg? Kenapa tahun-tahun yang lalu tidak diributkan? Kalau memang ajaran sesat yang disampaikan di Al Zaitun, udah dari dulu pasti terbongkar. Sudah pasti. Ya kan, sudah pasti. Nah, ini kalau menurut saya, kalau dari sudut pandang politik, ada orang beberapa oknum mencoba mendekati Panji Gumilang untuk minta dukungan, bro. Karena Panji Gumilang nggak mau, ya itulah, mulailah digoyang. Katakan ajaran sesat, ble ble ble. Bisa jadi loh, bro. Itu dari sudut pandang yang lain. Ya. Karena semuanya tidak ada yang kebetulan. Kenapa timingnya tahun politik ini? Tinggal 8 bulan lagi loh, bro. Tinggal berpacu dengan waktu. Mungkin ada salah satu calon anggota legislatif ya dari Indramayu, karena dia melihat untuk dapat coblosan dari gengnya Panji Gumilang CS di Al Zaitun, dia udah pasti lolos ke Senayan. Ya kan? Itu, Pak. Ya. Kalau satu ponpes apa namanya pilih dia ya
otomatis itu langsung Otomatis tembus tuh. lolos. Nah, mungkin kebetulan Panji Gumilangnya menolak, nggak mau dibawa-bawa ke politik. Itu. Kalau Panji Gumilang mau jadi anggota dewan gampang, bro. Pasti kepilih. Jelas. Harus Minta selesai. aja, ya murid-muridnya, gengnya di Al Zaitun nyoblos dia, udah otomatis dia masuk. Tapi bukan itu tujuan dia. Bagaimana dia punya tujuan tersendiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara apa? Ya pendidikan. Pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang sifatnya universal. Bukan sifatnya doktrin. Kalau pendidikan sifatnya doktrin, seperti kata Guru Gembul, kenapa sekolah-sekolah Kristen lulusannya diakui dan mereka betul-betul bisa bersaing dalam persaingan dunia? Karena persiapan yang begitu matang. Sementara sekolah-sekolah berbasis agama Islam, mereka masih sibuk urusan bahasa Arab. Sekolah Kristen siswanya udah disiapin belajar tentang internet, tentang programmer. Sementara yang sekolah berbasis agama Islam ribut masalah surga dan bahasa Arab. Itu yang ngomong Guru Gembul, bro, di channelnya, bukan saya. Ya kan? Nanti kalau ada linknya kirim. Oh iya, itu Guru Gembul aja. Ketik aja Guru Gembul sama Islah Bahrawi. Mereka ngomong sendiri kok. Kelemahan pendidikan berbasis agama Islam di situ. Ribut masalah surga dan bahasa Arab. Sementara sekolah-sekolah lain sudah yang dipelajari programmer. Ilmu terkini. Ya. Belajar sains sudah. Bagaimana caranya bisa menjangkau Mars. Di sini menurut Guru Gembul loh ya sama Islah Bahrawi masih berkutat bagaimana menjangkau surga dengan bahasa Arab. Loh iya. Sementara negara Arab aja sekarang sudah mulai berbenah. Negara Arab aja, bro, tidak ngotot di PBB supaya PBB itu menggunakan bahasa Arab karena bahasa Arab bahasa surga. Nggak berani mereka, bro. Hanya di Indonesia, bro, orang-orang Indonesia yang ngomong bahwa ya termasuk itu malaikat yang penentu masuk surga apa enggak tadi, yang mengatakan bahwa di surga pakai bahasa Arab. Kalau di surga pakai bahasa Arab itu Raja Salman udah duluan ngomong di PBB. Tapi kenapa nggak dilakukan? Takut diketawain. Ya kan? Maka mereka nggak bisa cerdas. Karena kalau mereka cerdas, bro, maka selesai doktrin ini, bro. Kita terbuktikan setelah tidak bisa terbendungnya informasi internet, bro. Banyak sekali yang akhirnya beralih tempat kan, pindah RT kan. Banyak sekali yang pindah RT. Ya, dan itu juga diakui ya sama Buya Sakri ya, diakui bahwa diakui. Dan itu sangat mencemaskan perpindahan RT ini, bro. Perpindahan kakak. Itu sangat mencemaskan bagi orang-orang, kaum atau kelompok yang selama ini menikmati status quo doktrin. Itu. Wes pokoknya kalau kita pindah lah, bro. Misalnya Bro Pavel. Pindah ke RT 66 RW 6. Langsung jadi ngustad. Dapat duit, bro. Asal ngomong tentang Injil bla 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 dapat duit. Karena apa? Jamaahnya enggak boleh bertanya. Maka kayak si Ngaing-Ngaing itu bikin podcast tapi dia nggak pernah berani ngasih link streaming. Nggak berani, bro. Kalau dia berani buka streaming, bro, selesai dia. Ya fakta bukti ketika dia di Jawa Timur, di Surabaya, di Malang ya, didatangi oleh Gracia Pelo kan, ketika dia keluar di dalam masjid.
Semua jamaahnya terpana, terpukau. Begitu Gracia Pelo masuk, wah mulai kacau. Padahal yang ditanya Gracia Pelo belum substansi bro. Baru bertanya tentang bahasa Ibrani. Kan itu. Jadi kita harus apresiasi langkah Panji Gumilang bagaimana dia mempersiapkan para santrinya menghadapi persaingan global. Karena persaingan global itu sudah nggak ada urusan agama lagi bro. Nggak ada. Orang menggunakan internet, pihak pengelola internet nggak nanya agamamu apa. Google nggak pernah nanya agamamu apa. Oh kamu Kristen nggak boleh pakai Google, harus pakai Google kosong kan gitu. Apakah seperti itu? Enggak. Enggak ditanya agama, hanya di Indonesia aja ditanya. Ngurus KTP, ngurus KK ditanya agamamu apa. Ngurus lamaran kerjaan, agamamu apa ditanya. Tapi kalau udah era internet, mau buka situs apapun mau kita buka, nggak pernah pengelola situs itu nanya agama kita. Nggak pernah. Contoh, Shopee, ya, kita belanja online, nggak pernah ditanya agamamu apa. Oh mau beli kurma, ya, yang jualan kurma di Shopee, di internet, nggak nanya juga agamamu apa. Nggak ada urusan. Maka Panji Gumilang sekarang sedang mencoba menyiapkan muridnya untuk bisa bersaing. Tetapi, nah ini, orang-orang yang merasa terancam zona nyamannya mulailah melakukan perlawanan dengan cara apa? Ya ngomporin masyarakat akar rumput, ya, bahwa si Panji Gumilang gini, menista agama, blas segala macam lah. Panji Gumilang mengajarkan ajaran sesat, pokoknya dikomporin terus. Padahal orang yang demo pun baru tahu, oh adakah yang namanya Pondok Pesantren Al Zaitun, mungkin baru tahu dia. Selama ini walaupun dia tinggal di kawasan Jawa Barat nggak pernah tahu apa sih Al Zaitun itu, apa sih, kan gitu. Pengajarannya nggak ngerti. Tapi karena dikomporin oleh orang-orang yang zona nyamannya mulai terganggu, ya mulailah sekarang ini. Sebagai contoh sama persis ketika orang-orang yang mendemo gereja, menolak orang beribadah. Kalau kita tanya, kamu demo itu maksudnya apa sih? Nggak ngerti bro. Yakin aku nggak ngerti mereka. Termasuk yang di Medan itu, yang demo emak-emak ngancam segala macam, akan mendatangkan emak-emak seluruh Medan. Kalau ditanya salahnya apa gereja Elim itu, nggak ngerti dia. Nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau Pak, kita, Bung Rocky, ya, Bung Rocky, sorry saya potong ya, tapi sebaiknya sudah waktunya Anda mencabut pernyataan Anda mengenai anak mantu tidak dengarkan bapaknya. Karena tadi saya sudah dapat kabar, ya, pemerintah sudah mengeluarkan surat bahwa gereja GKI sudah bisa beribadah di mall apa itu ya, Susuya itu. Konteksnya kan bukan konteksnya bro, konteksnya pada saat itu loh bro. Saat itu ya. Konteksnya pada saat terjadi ya pembubaran orang beribadah, penolakan orang beribadah. Konteksnya sebelum itu, sebelum terjadi pembubaran orang beribadah, Pak Jokowi sudah ngomong merasa prihatin. Kenapa susah sekali sih minoritas itu beribadah? Kenapa susah sekali sih minoritas mau membangun rumah ibadahnya? Itu yang ngomong Pak Jokowi. Terus ada kejadian Geki. Menantunya diam aja bro. Menantunya diam aja kan? Menantunya baru bicara ketika mulai ada demo tandingan bro. Kita harus lihat konteks. Menurut klarifikasi dia katanya dia sudah bicara sejak awal penolakan itu ya.
Kalau dia yang menolak, berarti dia yang salah juga, bro. Apa dasarnya dia menolak? Karena orang beribadah itu Bukan dilindungi konstitusi loh. bukan menolak, Bung Rod. Maksudnya ketika viral-viral kalau GEK ini dilarang, dia sudah bicara katanya apa namanya tidak boleh dilarang seperti itu karena sebelum GEK mau beribadah di situ, tempat tersebut sudah dipakai untuk karaoke. Kenapa kalau karaoke bisa, lalu untuk gereja nggak bisa? Itu yang dia bicarakan di awal katanya. Cuman ya itulah Iya, kan problem. makanya konteksnya konteks waktu, bro. Ketika terjadi demo anti orang beribadah di Susu ya, seharusnya dia langsung ini dong, action dong. Dia kerahkan Satpol PP untuk mengusir itu semua pendemo. Nah ini kan orang-orang geki yang akhirnya beribadah di trotoar depan kantor wali kota malah diusir oleh Satpol PP. Satpol PP itu secara birokrasi di bawah siapa, bro? Wali kota kan? Iya sih. Kita bicara konteks waktu. Konteks waktu. Sampai pun ketika PBB dia baru mulai muncul. Ketika PBB demo, bro, baru dia muncul. Kenapa ketika ada demo-demo penolakan orang beribadah itu dia tidak muncul menjelaskan kepada para pendemo itu? Kenapa? Kan itu masalahnya. Ya Kalau dia mungkin waktu dia tahu beda kelas, bro. Kalau dia masuk ke pendemo pertama itu banyak yang barbar kali. Jadi dia bukan, beraninya ke bro. PBB karena PBB lebih Gini, lembut ya bro. orang, lebih damai. Dia kan di situ kan sebagai komandan, bro. Komandan Kota Medan, bro. Betul. Iya kan? Dia punya kewenangan. Ada polisi, ada tentara, kok apa takutnya? Dia harus bertindak untuk semua golongan. Waktu berapa kali demo itu? Sampai pun ada ancaman-ancaman dari perempuan berjilbab pakai kacamata hitam itu. Sampai ada ngancam perang agama segala macam. Sebagai komandan utama di Kota Medan dia harus bertindak dong. Iya kan? Makanya konteksnya waktu, pada waktu itu. Seharusnya ketika Pak Jokowi dalam pidato di Istana Presiden, Istana Negara, dia mengatakan susah banget sih. Ya, susah banget minoritas beribadah, susah banget sih ngurus izin pembangunan tempat ibadah. Harusnya pada saat itu dia sebagai menantu, dia ambil langkah, bro. Ambil langkah. Minimal bikin surat edaran wali kota. Boleh beribadah, yang penting tidak boleh ganggu. Kan gitu kan? Sesuai konstitusi. Tapi dia kan diam aja. Terus demo. Dia diam aja loh. Itu demonya udah lama loh, bro. Mereka mau masuk ke mall, itu jemaatnya mau masuk itu diusir oleh Satpol PP, itu nampak ada videonya loh. Iya betul ada. Iya kan? Yang usir Satpol PP loh. Satpol PP itu di bawah wali kota loh. Terus habis itu demo. Dia enggak ada actionnya sama sekali. Begitu ada demo tandingan baru dia ketar-ketir. Yuk kita ngomong apa adanya. Kecuali saya ngomong misalnya percuma punya menantu sekarang. Ngomongnya sekarang baru saya salah. Saya ngomongnya waktu terjadi pergolakan kan. Dan dia diam aja. Kan itu. Kalau dia mau ngikutin omongan mertuanya, bro. Dia ngomong sama jemaat GKI. Kenapa lo ngontrak nggak punya tempat kah? Kan gitu kan. Oke, cari tempat. Cari lokasi. Ajukan surat izin mendirikan bangunan. Nanti saya tanda tanganin. Harus seperti itu. Iya kan? Karena dia penentu. Supaya jangan ngontrak-ngontrak di mall lagi. Sewa-sewa di mall. Oke, saya fasilitasi. Silakan kalian punya duit, cari lahan. Terus kalian ajukan IMB. Saya langsung tanda tangan. Seperti yang dilakukan oleh Bupati di Minahasa itu. Iya kan?
ketika ada penolakan pembangunan masjid kan, musola lah kalau nggak salah waktu itu. Mereka nggak punya dana, akhirnya bupati itu ngasih 500 juta bro untuk beli lahan dan bangunan. Betul. Nggak perlu pakai apa izin lingkungan segala macam, nggak perlu. Ada kan berita itu kan? Ada. Lah, itu yang namanya pemimpin. Bukan ada pergolakan dulu baru ngomong. Ya sama seperti ini. Pak Panji Gumilang. Mereka mengait-ngaitkan terus ini kewenangan Menteri Agama, kata si Ken itu kan. Kewenangan Menteri Agama. Ya ampun. Akhirnya dikait-kaitkan ke pemerintah terus bro. Tujuannya apa? Ya kita tahulah tujuan mereka selama ini, mereka nih orang-orang ini pembenci pemerintah kok. Apapun yang dilakukan pemerintah, apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, selalu salah di mata mereka. Tapi giliran ada sembako, banpres bro, rebutan mereka bro. Ada pembagian beras dari Presiden, oh rebutan, ngantri. Nanti ketika Pak Jokowi bikin kebijakan lagi, nyinyir bro. Bahkan baliho Presiden Jokowi pun dihancurkan. Ini kan kita nih bangsa munafik kok sebetulnya kok. Gitu bro. Oh, aku semangat ya. Aduh, luar biasa ya. Kita akhirnya melebar ke Medan ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Syukurnya ya, puji Tuhan, kabar terbaru katanya ya jemaat GG sudah boleh beribadah di sana hari Minggu ini. Ya kita berharap lah ya supaya jemaat GG ini bisa benar-benar menjadi berkat lah ya di sana ya. Oke, kita sudah hampir 2 jam ya live ini kawan-kawan. Bantu di-like dulu dong videonya. Saya nggak tahu nih sudah berapa yang like ini ya. Penontonnya tadi tembus 1000, hampir 1.300 ya. Tapi yang like berapa ini, coba lihat dulu ya. Yang like baru, ya coba kita lihat yang like berapa ini. Yang like ada 500 ya. Jadi kawan-kawan yang belum like, bantu di-like dulu ya. Bantu diviralkan video ini. Dan terima kasih kawan-kawan untuk supportnya ya. Ramaikan terus ya supaya kita terus lewat channel ini kita suarakan ya kewarasan ya, supaya orang-orang di negara ini yang masih nggak waras itu ya bisa waras lah kira-kira ya. Dan terima kasih untuk support kalian semua. Ini saya melaporkan uang yang sudah masuk ya ke rekening BCA ya, puji Tuhan ya. Per hari ini tadi saya baru cek ada 29 juta ya, sudah 29.591.000 yang sudah masuk ya. Yang beberapa minggu lalu kan 30, lalu di 10-nya saya tarik untuk bayar sebagian bond kita di toko, sisa 20, dan ya, hari ini sudah kembali 28 juta lagi. Terima kasih kawan-kawan untuk supportnya. Dan ini ya untuk di BRI ya, kemarin saya tarik 25 juta untuk persiapan kita bayar tukang dan juga bayar kayu ya. Kayunya itu untuk atap ya, 1 kubiknya 1.250.000, dan puji Tuhan kita sudah bayar 1 kubik. Tapi di tangan saya masih ada uang 23.500.000 ya. Dan saat ini sisa saldo di BRI masih ada 7.828.000. Terima kasih ya. Masih tersisa 7 juta. Dan Sobat Waras, bantu dukung kami ya untuk menyelesaikan pembangunan rumah ibadah ini. Saudara bisa salurkan lewat BRI 52.1045.736.532 atau juga lewat BCA 7921328528. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati setiap taburan kita semua. Oke, Bung Rocky, terima kasih untuk waktunya ya, untuk komentar-komentarnya yang tentunya ya sangat mencerdaskan, dan saya lihat banyak ya komentar-komentar dari kawan-kawan kita di live chat ya.
mengatakan Bung Rocky ini cocok jadi anggota dewan ya untuk memperjuangkan hak-hak minoritas ya. Ya mudah-mudahan lah Bung Rocky dapat wangsit dari Goa ya untuk bisa jadi anggota dewan ke depannya. Dan Sobat Waras, terima kasih untuk kalian semua di live chat ya yang sudah meramaikan. Tuhan Yesus memberkati ya kalian semua. Dan jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Bung Rocky, thank you. Salam sejahtera, salam waras. Tuhan memberkati dan shalom. Bye-bye.